Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang danau, mulai dari pengertiannya, proses terbentuknya, manfaatnya, Penyebarannya. upaya konservasi, serta ada berbagai fun fact yang begitu menarik. Selamat siang. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air dan dikelilingi oleh daratan. Air danau bisa berupa air tawar maupun air asin. Danau terbentuk secara alami melalui berbagai proses geologi. Tetapi ada juga danau buatan manusia, yaitu waduk. Jenis yang pertama ada danau tektonik. Danau tektonik terbentuk karena adanya pergeseran dan patahan lempeng bumi, sehingga menciptakan cekungan yang besar. Cekungan tersebut kemudian berisi air, sehingga terbentuklah danau. Contohnya ada danau Sikarak dan danau Poso. Selain danau tektonik, ada juga danau vulkanik. Danau ini terbentuk akibat aktivitas gunung berapi, misalnya dari kawasan bekas letusan yang kemudian terisi air. Karena berada di daerah pegunungan, biasanya memiliki udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Contohnya Danau Toba dan Danau Kelimutu. Jenis berikutnya adalah danau tektovulkanik. Danau ini terbentuk akibat gabungan antara tektonik dan vulkanik, yaitu pergeseran lempeng bumi dan aktivitas gunung berapi. Danau ini memiliki bentuk yang unik dan ukuran yang cukup besar. Contohnya ada Danau Ranau dan Danau Toba. Nah, yang keempat itu ada Danau Kars. Danau Kars sendiri itu terbentuk karena dari larutan batu kapur. Sebab terjadinya hujan. Nantinya larutan batu kapur tersebut membentuk cengkungan dan terbentuklah danau. Nah, yang terakhir itu ada Danau Bendungan atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan sebutan waduk. Danau Bendungan atau waduk sendiri adalah danau buatan manusia yang dibuat untuk membendung sungai. Biasanya danau itu sendiri diciptakan untuk memberikan manfaat seperti irigasi dan pembangkit listrik untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat danau. Manfaat danau itu ada 5. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, manfaat danau ada sumber air. Danau digunakan ke masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, memasak, dan irigasi pertanian. Nah, yang kedua, di sini ada sumber mata pencarian. Banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan air tawar atau membudidayakan ikan menggunakan keramba di danau. Yang ketiga, ada pembangkit listrik. Air dari danau atau waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui PLTA. Yang keempat, pengendali banjir. Danau dapat menampung kelebihan air saat hujan deras sehingga membantu mengurangi resiko banjir. Dan yang kelima, habitat makhluk hidup. Danau menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan, tumbuhan air, dan hewan lainnya sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu adalah pencemaran danau. Pencemaran danau ini dapat terjadi ketika limbah rumah tangga, limbah pabrik yang tidak dapat dikelola dengan baik, dan sampah ini mencemari danau. Yang kedua itu ada pendangkalan danau. Pendangkalan danau sendiri dapat terjadi ketika sedimentasi tanah itu tergerus sampai ke danau karena terjadinya sebuah peristiwa erosi. Nah, lalu yang terakhir adalah eceng gondong. Eceng gondong sendiri ini ketika tanaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik pertumbuhannya, nantinya tanaman tersebut bakal menutupi permukaan danau dan menyebabkan kadar air pada danau tersebut itu jadi berkurang ya intinya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan konservasi yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Yang pertama adalah mengelola sampah dengan baik. Lalu selanjutnya ada melakukan pertumbuhan pohon dan melakukan reboisasi. Dan terakhir adalah menjaga penanaman pohon eceng gondok sendiri.
sini saya akan jelasin tentang penyebaran danau di Indonesia. Yaitu satu, ada Sumatera. Sumatera itu ada Danau Toba. Yang kedua itu ada Danau Meninjau. Yang ketiga ada Danau Singkara. Nah, yang kedua ini adalah Sulawesi. Sulawesi itu ada Danau Poso. Yang kedua itu ada Danau Toti. Yang ketiga itu ada Papua, guys. Kalian tahu nggak Papua itu ada apa aja? Yang pertama ada Santani. Yang kedua ada Pania. Fun fact tentang danau. 1. Danau terdalam di dunia. Danau Baikal adalah danau terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 1.600 meter. Nomor 2. Danau vulkanik terbesar. Danau Toba merupakan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Nomor 3. Danau Tiga Warna. Danau Kelimutu terkenal karena memiliki 3 warna air yang dapat berubah-ubah. Nomor 4. Negara Seribu Danau. Finlandia dijuluki dengan negara Seribu Danau karena memiliki sangat banyak danau. Nomor 5. Danau yang membuat orang mengapung. Laut Mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga orang dapat mengapung dengan mudah. Nomor 6. Danau bisa menua. Jika mengalami sedimentasi terus-menerus, danau bisa berubah-ubah menjadi rawa atau daratan. Sekian dari kami. Fun fact tentang danau. Kok aja sebut? Nggak usah. Selain danau serta Dua, danau vulkanik terbesar danau. Fun fact tentang danau. Kok aja sebut? nggak usah. Sabar. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Mati memiliki kadar garam yang tinggi.